untuk bisa di covernya, karena kan rumah sakit kan 1 bulan ya, 30 hari gitu. Jadi untuk bisa kecelakaan dan di covernya berarti di bulan depan. Kalau kecelakaan sehari langsung bisa cover. Tapi kan kalau kecelakaan masuk ke rumah sakit. Gak apa-apa. Oh gitu. Beda. Kecelakaan itu kan hal yang tidak kita duga. Jadi itu bisa di cover. Sejak hari pertama udah bisa di cover. Begitu polis terbit udah bisa langsung jadi cover. Gimana cara Koko mengedukasi orang-orang yang mungkin punya trust issue sama asuransi? Kemarin kan ada yang sempet salah satu ya asuransi, dia sampai di berita sampai kantornya di demo gitu karena tidak bisa, kalau ada kendala atau apa dia nggak bisa recover lah gitu. Nah itu menurut Ko Santoso itu masalahnya ada di mana? Hari ini saya senang banget karena bintang tamu saya kali ini adalah senior business partner yang sudah MDIT bintang 1 di Allianz. Jadi siapa lagi kalau bukan Ko Santoso Purnomo. Halo Ko, gimana kabarnya? Baik. Baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di acara podcast kali ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Koko sendiri join di Allianz itu dari tahun berapa? Sebenarnya saya join di Allianz itu sejak 2007. Oh, 2007, berarti sudah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Oh, kenapa join dulu awalnya? Dulu join pertama kali cuma karena mau ambil proteksi buat keluarga aja. Oh, oke. Tapi kemudian ditawarin, kamu masuk aja, nanti sisanya kamu ambil per nama kamu. Oh, oke. Terus ketagihan. Ternyata bisa dapat dari situ ya lumayan lah. Oh, oke. Dulu ya sebelum 2007 di? Saya bahkan sampai tahun 2019 pun masih mengerjakan IT. Jadi saya dari 2007 sampai 2019 itu masih ada sampingan. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya yang sampingan itu sebenarnya untuk bisnis asuransinya. Oh, oke. Cuman berhubung ternyata bisnis sampingan bisa menyalip sama income utama, jadi kita switch full time di Allianz. Oh, berarti udah hampir 20 tahun, pengalamannya udah banyak ya ini. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih waktu awal Koko join sebagai agent ya biasa disebutnya, itu kan kadang suka bingung ya gimana sih cara awal ngejalanin asuransi gitu kan. Nah, Ko Santoso sendiri karena suka jualan atau gimana awalnya? Orang IT itu banyak kan udah suka jualan di belakang layar, handle mesin. Betul. Tapi berhubung di sini tuh saya beruntung bergabung di grup namanya Rich United. Oh, Rich United. Rich United. Jadi leader saya itu kasih tahu bahwa kamu tuh harus seperti ini, ada sistemnya. Betul. Jadi orang masuk itu nggak bingung, nggak apa, udah ada jalannya. Kamu jalanin ini, tinggal ikutin aja. Karena mereka udah coba duluan, mereka berhasil, ya udah kita tinggal ikutin aja. Oh, oke. Jadi udah ada sistemnya yang kan ada apa ya yang acara ngundang orang itu biasa di Allianz. Oh, PSS bilangnya ya. PSS ya. Business Success Seminar. Iya, yang ada di Fluid ya. Itu grup lain. Jadi masing-masing grup itu punya beberapa itulah komunitas-komunitas untuk menjalankan sistemnya mereka. Jadi orang baru mau join kan pasti belum tahu mau ngapain ya. Betul. Nah, kalau kayak orang suruh maju perang belum ada amunisi kan bingung juga. Nah, ini dikasih tahu, kamu tuh kalau ketemu orang seperti ini. Jadi sebenarnya dibangun di sini tuh integritas kita, mindset kita, bagaimana kita profesional dalam menjalankan bisnis ini gitu. Bukan sekedar cari komisi atau cari untung aja. Karena kan di sini kan servicing ya. Iya, kalau kita betul. hasilnya kurang bagus, servicing kita jelek, pasti kita nggak bisa berhasil di sini. Iya. Harus Dan harus melayani. tangguh mungkin ya. Harus tangguh. Karena kan asuransi itu per komisi ya, bukan per salary kan. Iya. Jadi berdasarkan prestasi kita, jadi kita bisa mencapai target sekian, ya baru dapat sekian. Oke, nah berarti MDIT bintang 1 itu minimal udah berapa nih kok? Kalau di Allianz itu MDI itu berdasarkan income. Jadi kalau ada bintang 1 itu 1M setahun. Oh, 1M setahun. Kalau kayak leader saya udah bintang 8M setahun. Oh, oke. Bahkan leader gede kita Lembisia itu udah 40M setahun. Iya. Oh, oke. Luar biasa ya. Iya.
Soalnya kebetulan mama saya juga di asuransi, bagus. pernah waktu itu menjalankan. Nah, dan katanya pendapatan di asuransi itu lebih besar daripada salary bulanannya dia waktu itu, gitu. Makanya dia semangat banget untuk asuransi. Oke, nah, berarti Koko sekarang ada tim Ada. ngerekrut agent. Iya, jadi saya mau gini, kalau cuma ngerekrut tanpa kita mau develop mereka supaya hasilnya sukses seperti kita juga, itu kan namanya nggak bisa ya, nggak bisa kita sepenuh hati. Jadi kalau kita merekrut agent itu bukan sekedar rekrut, kita harus benar-benar temenin mereka, develop mereka supaya mereka itu punya kemampuan dan integritas yang sama dengan kita. Itu bukan sekedar rekrut aja, jadi kita harus punya juga kriteria-kriteria tertentu yang sesuai sama apa ada yang kriteria yang ada di bisnis ini. Karena jujur ya nggak semua orang bisa jalan bisnis. Betul. Cuman orang yang mau dan benar-benar punya tekad kuat yang bisa. Iya, betul. Karena teman-teman saya, selain mama saya kan saya ada teman-teman yang pernah join sebagai agent juga, gitu. Tantangannya mungkin kalau yang dari saya dengar ya, jadi apalagi bagi mereka yang bukan dalam kondisi ekonomi yang stabil, gitu. Mereka pasti butuh uang bulanan yang mau nggak mau itu untuk melanjutkan mereka hidup, gitu. Tapi kan kalau pas banget di bulan itu tidak ada yang mereka jual, bagaimana gitu kan, akhirnya pada mundur. Nah, mungkin dari Ko Santoso sendiri apa nih saran atau apa ya, motivasi bagi mereka yang seperti itu gitu? Sebenarnya gini, kalau mereka langsung begitu jual ini langsung resign, itu saya bilang bunuh diri ya. Karena gini, kita mulai dari start awal itu nggak bisa langsung dapat besar, ya kan, menggantikan income utama. Jadi kalau kita sudah punya pekerjaan yang stabil, itu kita pertahankan dulu. Seperti saya kan, saya dulu sampai tahun 2019 pun masih kekeh sama pekerjaan saya yang lama. Karena saya mikir apa? Kalau saya lepas, itu pasti belum stabil. Jadi saya pelan-pelan membangun dari awal itu supaya naik sedikit tanpa meninggalkan pekerjaan lama saya. Dengan kita develop di sini, lama-lama itu income itu akan nyusul. Betul. Nah, setelah nyusul, setelah bisa overlap, ya why not kita tinggalin aja. Karena apa? Di sini tuh terus kan banyak, kita punya time flexibility. Betul. Waktu yang bebas, bukannya kita suka-suka kita ya. Jadi kita bisa ngatur waktu itu seberapa minutes. Bukan karena kita di sini bebas waktu itu mau suka-suka, saya nggak mau kerja, nggak mau ngapain, maunya ini, itu nggak bakal bisa, dimanapun juga pekerjaan sama aja. Jadi awal itu jangan tinggalkan dulu pekerjaan lama. Kita ambil waktu luang kita, misalkan tadinya kita banyak nonton Netflix, ya kan? Banyak nonton, banyak hangout, atau ya kita ambil waktu konsisten aja, misalkan sehari 1 jam atau sehari 2 jam untuk jalankan bisnis ini. Bisa kok dalam waktu 2-3 tahun mencapai. Karena jujur saya bilangnya, dari tahun 2007 sampai 2017 saya itu cuman menganggap ini bisnis sampingan. Dan dari bisnis sampingan itu ya dapatnya cuma sampingan doang. Tapi dari sejak tahun 2017 saya mindsetnya saya ubah. Saya harus bikin ini jadi bisnis utama. Jadi alokasi waktu saya untuk bisnis ini akan lebih besar sedikit. Korban waktu pasti. Dengan keluarga pasti ada korban dikit, ya kan. Tapi dari situ kita pelan-pelan bangun bisnis ini. Nah, setelah 2017 ke atas, ya puji Tuhan, dari awal tahun sampai 2018 belum berhasil mencapai gigi waktu itu ya, naik. Setelah 2018 kita kerja lagi, ternyata kalau kita benar-benar niat, ya, Tuhan buka jalan, kita juga kasih guidance ya. Itu dalam waktu 8 bulan ternyata udah nyali gaji utama. Ya sama. Nah, karena udah mulai ya, dari itu baru mulai dari situ baru mulai kita bangun pelan-pelan maju. Tapi kan ada yang ngomong gini kok, untuk kita bisa sukses kan kita harus full time ya, bukan freelance di situ. Gitu. Nah, untuk bisa full time mungkin ada beberapa orang yang mengira saya akan fokus aja nih dia sebagai agen asuransi di awalnya karena harus full time untuk bisa sukses. Nah, menurut Koko gimana dengan kalimat itu? Itu tergantung dari perspektif orang masing-masing. Kalau mereka sudah punya cadangan, ya misalkan cadangan, dia tahu sendiri kan hitung-hitungan
misalkan udah punya tangan sampai setahun ke depan, saya udah punya tabungan nih, tanpa kerja pun saya bisa bisa hidup. hidup. Ya udah, mau full time di sini boleh, tapi berarti jangka waktu setahun. Saya dalam waktu setahun saya harus berhasil dengan kami yang sama berarti dulu. setahun ya, Misalkan ini saya bilang setahun, karena rata-rata untuk mencapai MDIT itu di sini 2 tahun. Mencapai MDIT 2 tahun ya. untuk fokus. Jadi saya juga mencapai MDIT saya pertama kali tahun 2023. 2023, 2024, 2025 itu sejak itu terus. Saya pertama kali sejak fokus itu kan dari 2017 saya nggak berhasil, 2018 baru mulai maju setelah 5 tahun 2023 baru berhasil. Oke. Iya, jadi ya nggak bisa langsung instan gitu. Itu kalau untuk orang yang udah punya cadangan keuangan boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang, kalau belum punya, kita nggak usah full time, yang penting full heart. Nanti nggak? Jadi full heart itu kita luangkan waktu, kita luangkan hati kita lebih banyak untuk fokus di bisnis ini. Jadi nggak harusnya full time kita tinggalin semua kerjaan, nggak usah. Tapi kita tetap kerjaan yang lama, tetap kita jalanin, tapi hati kita full benar-benar mau jalanin di sini. Iya betul, karena itu lebih penting ya, full heart itu. Itu mungkin kalau kita ngerjain sesuatu, kalau kita nganggapnya full time, pekerjaan 1 jam dibuat 8 jam, karena nganggapnya maunya full time. Tapi kalau full heart ya 1 jam, kalau bisa 30 menit gitu. Iya betul. Hasilnya juga akan jauh lebih baik. Kelihatan bedanya. Terus kalau sekarang timnya udah berapa kok? Saya sih baru sekitar 15 orang ya. 15 orang di bawah saya gitu. 15 orang itu yang aktif, berarti aktif? Bukan. Aktif kira-kira ada 4 atau 5 orang lah. Oh oke. Yang lain itu bukannya aktif yang sama sekali tidur, bukan ya. Jadi ada kadang-kadang ya dia nongol, kadang-kadang hilang, masih gitu lah istilahnya. Oke. Jadi sama aja, sama sisi bilangan besar lah gitu. Oh oke. Nah dari ini kan asuransi ya. Asuransi itu kan bukan hanya Allianz nih. Ada banyak banget. Nah kenapa akhirnya Kok Santoso milihnya Allianz? Sebenarnya sih saya dari dulu cuma dikenalin sama Allianz doang kan. Oh, karena kenalnya hanya Allianz. Iya, jadi waktu itu saya diajak orang, leader saya yang dulu sebelumnya ya, dia kasihan juga sih, dia nggak punya waktu untuk jalan ini, akhirnya dia quit. Tapi saya langsung naik ke atasnya, langsung ke leader saya, Mari Sakaredi. Jadi dari situ saya dikasih tahu, saya cuma dikasih tahu kelebihannya Allianz itu ini, ya udah saya jalanin. Kalau menurut saya perusahaan itu, semua perusahaan asuransi itu bagus. Karena misi mereka itu untuk bantu kita pada saat kita ada bencana finansial, kita siap. Betul. Nah kalau misalkan ada yang apa segala itu biasanya oknumnya aja. Secara garis besar semua asuransi bagus. Tapi kan ada orang yang sudah bayar nih. Kemarin kan ada yang sempet salah satu ya asuransi, dia sampai di berita sampai kantornya di demo gitu karena tidak bisa, kalau ada kendala atau apa dia nggak bisa recover lah gitu. Nah itu menurut Ko Santoso itu masalahnya ada di mana gitu, dengan dia udah bayar setiap bulan tapi ketika sakit tapi dia tidak bisa dapat. Sebenarnya itu nggak bisa lihat secara garis besar ya, karena itu harus lihat case per case. Case-nya itu apa? Jadi gini, orang Indonesia itu kan kebiasaannya kalau kita terima polis, kita terima penjelasan itu begitu masuk. Saya sering ngomong nih, kalau email sekarang kan emailnya cuma di archive aja, masukin, simpan, udah lupa. Kalau kita dulu terima polis, simpan lemari, udah lupa. Betul. Isinya apa nggak ngerti. Nah padahal ini juga agent juga, pada saat kita serah terima polis, kita jelasin ulang bahwa kamu dapatnya ini, supaya dia itu tahu, oh jadi hak saya itu ini, yang nggak boleh ini, terus yang saya boleh dapat apa aja, itu harus kita tahu, kita jelasin. Biasanya kalau saya sih, saya kasih ringkasan ke mereka poin-poin penting untuk ini, kamu ingat loh, ini aja yang paling penting. Jadi kalau ada apa-apa, mereka bisa ingat. Dan jangan lupa kasih tahu ke orang-orang di sekeliling Anda bahwa kamu punya polis. Karena bisa aja pada saat kejadian mereka lupa. Ya. Jadinya sia-sia dibayar gitu ya. Lupa bahwa saya harus gimana nih, ternyata kamu punya gini-gini, ya udah bisa dijalanin. Nah, itu utama. Tapi masalah yang tadi yang orang demo macam biasanya itu kesalahan pada saat pertama kali kita menjelaskan. Jadi maksudnya overclaim. Iya, cenderung ke oknumnya bahwa mereka itu, oh kamu masih bisa gini, padahal kita harus lihat klausul polis lagi. Ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Nggak semua misalkan
sakit kritis ya. Begitu ini kamu langsung dapat cair, nggak bisa. Kita harus lihat dulu syaratnya apa nih. Nah, harus sesuai dengan ketentuan polis dan sesuai klausul, karena itu dasar hukumnya. Nah, kalau saya begitu nasabah ada klaim, saya nggak mau langsung ngomong kamu pasti biasanya enggak. Kamu kondisinya seperti apa? Saya akan tanya dulu ke dokternya juga atau ke bagian yang terkait. Ini kondisi ini sudah memenuhi syarat belum? Kalau sudah memenuhi syarat, saya akan bantu sampai itu tersalur. Tapi kalau memang masih belum memenuhi syarat, kan kamu ke nasabahnya, kamu masih kurang ini, kamu belum bisa. Jadi dari nasabah harus melengkapi dulu. Iya, betul. Oke. Berarti ini benar-benar harus memilih agent yang tepat ya, karena nggak semua agent mungkin mau mengurus sampai sedetil itu. Agentnya itu harus punya integritas dan Iya. jujur. Betul. Ya, karena memang ya di sini kan kita bisnis trust ya, terus terang. Asuransi itu bukan uang kecil. Iya. Ya kan, uangnya lumayan dan jangka panjang. Betul. Kalau kita nggak bisa percaya sama agentnya, kita nggak bisa saling percaya gitu ya, ya gimana mau bisa jangka panjang? Betul. Iya, jadi harus sesuai lah, saling menguntungkan di solution. Oke, berarti kalau asuransi itu dia modalnya yang seumur hidup ya? Ada beberapa macam asuransi. Asuransi itu ada banyak. Jadi kayak misalkan yang term life ada jangka waktunya, misalnya sampai umur sampai umur 85 ada, cuma sampai umur 75 juga ada. Tergantung kita kontraknya seperti apa, dan kita harus jelasin ke nasabah mereka butuhnya apa. Itu tugas agent seluruhnya. Jadi kita harus tanya ke mereka butuhnya apa, kita kasih sesuai sama kebutuhan mereka. Dan satu lagi, sesuai sama kemampuan. Jangan sampai asuransi jadi beban, karena kita beli asuransi itu beli ketenangan, bukannya jadi malah jadi kepikiran. Jadi saya pengen UP saya nanti kalau saya meninggal saya kasih 10 M ke anak, tapi dia mampu nggak? Kalau dia nggak mau banget tengah jalan macet, udah uangnya hilang kan, nggak bisa kan. Kalau yang unit link masih bisa tarik uangnya, ada nilai tunainya. Tapi kalau yang tradisional, gimana? Nggak bisa kan. Berarti kalau kayak asuransi itu macet di tengah jalan, berarti sudah gitu ya? Maksudnya yang sudah dibayarkan hilang gitu ya? Ada dua jenis. Jadi kayak unit link itu kan ada tabungannya. Tabungannya itu sebenarnya untuk cadangan premi. Ya sama kemarin pada saat COVID, orang yang pada saat COVID gaji dipotong separuh, kan banyak sekali yang nggak sanggup bayar iuran kan? Betul. Nah pada saat itu untuk yang unit link mereka bisa cuti premi. Oh, ada cuti preminya? Cuti premi, ya cuti premi dengan nilai tunai yang sudah terkumpul, cadangan premi itu bisa bayar untuk polis supaya aktif. Tapi untuk yang tradisional, ya sorry aja, memang dari awal udah ditentuin bahwa kontraknya misalkan kamu bayar 5 tahun, setahunnya sekian harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, bisa. Iya. Jadi untuk target marketnya sendiri gitu ya, kan kalau ada kita punya nasabah nih, target marketnya Koko dari awal pas join itu cara penawarannya gimana? Kan ada yang prinsipnya oke, coba aja dulu tawarin semua orang, gitu kan. Jadi siapa tahu mau. Tapi ada yang oke, saya hanya menawarkan untuk yang target marketnya seperti ini gitu. Kalau Koko sendiri waktu join asuransi target marketnya kemana? Jujur aja dulu pertama kali masuk saya nggak ngerti target saya apa. Karena kan dari orang IT pindah ke sini terus kan bingung gitu. Dan untung aja saya kan berdua sama istri jalan sama-sama ya. Berdua. Kebanyakan itu pertama kali dari teman. Dari teman dulu, target marketnya dari teman dulu. Ngasih tahu dulu nih pertama kali. Orang kan banyak kan kalau join, ntar aku dibilang agen asuransi takut antar dijauhin apa. Kalau saya nggak ngomong malah, saya langsung branding. Sekarang saya di Allianz nih. Kalau kamu butuh apa namanya review polis atau mau naik asuransi boleh, silakan nggak apa-apa. Kalau misalnya jadi ambil ya mungkin kita cocok. Kalau nggak jadi ambil nggak apa-apa. Saya gitu dulu pertama kali. Dan istri saya juga bantu. Zaman dulu mungkin ya kalau Yahoo Messenger ya. Itu zaman kelas dulu banget itu masih pakai itu, dan kita masih cold calling lah, misalnya hard selling. Tapi sesuai perkembangan zaman sekarang kita kurang apa namanya, udah mulai mengurangi ke arah itu. Ke arah itu jadi banyak kita coba branding, personal branding. Jadi kita tahu ke media sosial, kita ke WA bahwa ini sekarang kita jalan dengan Allianz, kerjaan saya sehari-hari seperti ini bukti klaimnya. Jadi kayak istilahnya kita bikin taman bunga supaya lebah-lebah itu bisa tahu, datang ke bunga-bunganya bisa tahu, oh ini bisa diambil madunya, bisa diapa. Jadi saling menguntungkan.
Oh, oke. Nah, nggak cuma satu sisi aja. Target marketnya sih sejauh ini semua yang membutuhkan ya. Cuman kebanyakan sih orang sekarang nggak usah terlalu dikejar-kejar, pasti nyari akses. Oh, oke. Tapi kan kalau sekarang ada BPJS ya? Ya, BPJS bagus. Oke. Saya banyak bikin jelek, karena BPJS itu juga membantu banget ya masyarakat yang nggak mampu. Tapi ada pilihan untuk orang yang punya kemampuan lebih. Itu kalau misalkan ya kita punya kemampuan lebih, ya udah yang subsidi BPJS buat orang yang nggak mampu atau yang kemampuannya terbatas. Tapi orang punya kemampuan lebih, ya udah saya pakai swasta aja. Jadi jatah mereka itu, antrian mereka juga lebih pendek gitu loh. Waktunya mereka juga lebih pendek untuk buang untuk buang antrian ya. Tapi kalau di kita itu kan ada namanya beberapa rumah sakit juga kerjasama. Kita datang pun punya pelayanan khusus. Kayak kalau di Allianz ada namanya Blue Eagle Network ya. Blue Eagle Network itu jadi kalau kita ke rumah sakit yang ke kanan itu punya privilege khusus. Ada beberapa itu bisa naik kelas dari VIP misalnya di VIP kelas 1 ke VIP tanpa nambah biaya. Oh, kok bisa? Ya, itu namanya kerjasama. Oh, oke. Jadi ada beberapa rumah sakit yang seperti itu. Contohnya? Kayak Eka Hospital ya, kayak pada itu mereka itu ada beberapa yang rumah sakit itu tergantung rumah sakitnya ya. Beberapa rumah sakit itu mau naikkan kelas. Oh, wow. Jadi kalau yang Pondok Indah ini dapat souvenir, dapat apa, juga layanannya juga beda gitulah. Khusus untuk nasabah Allianz gitu. Wah. Ada kerjasamanya gitu. Betul. Dan itu akan direview tiap bulan. Oh. Jadi karena untuk menghindari misalkan kayak overcharge, misalkan harusnya pakai asisten dokter 1, ini rumah sakit kok pakai asisten dokter 2, kita dipertanyakan sama Allianz nih, kenapa harus pakai 2? Tapi ternyata memang dibutuhkan, ya udah oke. Tapi kalau kita ini nggak dibutuhkan, kita kan cut. Kita harus negosiasi ulang. Ini harusnya nggak harus seperti ini nih. Jadi Allianz dan rumah sakit juga terus kerjasama, jalin komunikasi supaya saling menguntungkan antara nasabah, rumah sakit dan Allianz ya. Jangan ada yang tekor gitu. Betul. Karena kan rumah sakit juga ya mungkin ada keuntungannya juga lah ya untuk kerjasama sama asuransi. Iya. Jadi kan kalau rumah sakit sama Allianz kan otomatis kayak kita refernya udah ke rumah sakit ini aja karena kerja sama gitu. Jadi nasabah harus lebih banyak ke sana. Gitu. Oke. Terus untuk tantangan terbesarnya nih kok, gimana cara Koko mengedukasi orang-orang yang mungkin punya trust issue sama asuransi? Karena kan ada banyak oknum-oknum yang tadi bukan asuransinya sebenarnya, tapi sebenarnya oknumnya, gitu kan. Nah, karena oknum ini yang menyebabkan orang-orang tuh jadi trust issue, gitu. Pertama sih kalau ada orang masih nggak percaya sama asuransi, itu jangan kita kita langsung ngomong, oh kamu salah ini enggak. Oke. Ya tahu juga, kita harus samain dulu sejauh mana harus digali dulu dia itu sejauh mana nggak percayanya dan kenapa nggak percaya. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kalau saya paling nanya, boleh tahu nggak kenapa kamu kok nggak percaya sama asuransi? Nggak apa-apa, mau apa aja, jujur aja gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata misalkan pernah dibohongin, klaimnya nggak cair apa. Nah kita bisa mulai pelan-pelan kasih tahu bahwa mungkin klaim nggak cair. Oh nggak cair ya, saya juga kesal juga waktu itu kalau nggak cair. Saya juga sebagai nasabah saya nggak mau klaim cair. Tapi bisa tahu nggak kenapa klaimnya nggak cair waktu itu, kenapa? Jadi kita bisa gali. Oh ternyata misalkan kelengkapan dokumennya kurang, kan bisa aja kan gitu, ya kan? Wah tadi kelengkapan dokumennya kurang, ada yang hilang atau apa, ternyata nggak sesuai klausul. Jadi kita bisa kayak edukasi ke mereka seperti itu. Nggak bisa main generalisasi langsung semuanya itu sama. Ya, betul. Karena asuransi tetap menolong gitu. Kayak misalnya kita nggak tahu ya, tiba-tiba kita kecelakaan gitu. Kalau kita kadang kalau pakai BPJS itu kan perlu antrian yang cukup lama ya. Sorry, kalau kecelakaan asuransi BPJS nggak cover. Oh oke. Kecelakaan nggak cover BPJS. Bukannya bisa langsung ke IGD ya? Kalau IGD kalau kasih khusus, tapi kalau untuk kecelakaan nggak di cover karena kemarin saya baru ngurus. Dia patah tulang nggak di cover. Oh iya. Iya. Oh. Baru kemarin ngurus soalnya. Dia mau pakai BPJS, ternyata nggak di cover karena kecelakaan. Dia patah tulang, untuk penggantian pasang pen pun nggak di cover. Oh, jadi apa aja yang nggak di cover?
Itu ada ketentuan. Jadi kalau patah tulangnya bukan karena kecelakaan, karena bisa jatuh di rumah bisa? Itu termasuk kecelakaan juga. Oh oke. Jadi segala yang berbentuk kecelakaan itu nggak di cover. Nah jadi itu harus tahu lengkap detailnya ya. Tadi kemarin saya barusan handle case itu. Jadi ada dari corporate nasabah saya itu dia naik motor jatuh kecelakaan, patah tulang, jalan pasang pen, ternyata nggak di cover. Oke. Terus apa lagi biasanya yang tidak di cover oleh? Sekarang ada beberapa penyakit khusus yang obatnya itu nggak di cover. Kayak saya pernah juga handle orang itu kena cancer ya. Itu kan ada obat-obat kemoterapi atau ada obat beberapa itu yang masuk di list hal obat yang tidak di cover. Ada beberapa itu nggak hafal semua, itu harus lihat itunya juga. Tapi jadi, itu udah ada di surat perjanjiannya nanti ya? Di BPJS-nya ada nanti. Oh. Kalau di BPJS-nya ada. Kalau di Allianz sih rata-rata semua ya di cover. Sesuai sama kalau sesuai sama apa namanya klausul dan sesuai sama ketentuan polis cover. Kayak Allianz sih. Makanya kemarin kan dia kan mau klaim kecelakaan, betul, nggak di cover. Akhirnya ya mau nggak mau biaya pribadi karena dia memang belum punya asuransi untuk swasta gitu. Oke. Tapi kalau asuransi itu misalnya nih ya, ini hari Senin tiba-tiba join nih asuransi dalam keadaan yang baik, udah bayar hari pembayaran pertama, tiba-tiba misalnya besok Rabu deh kecelakaan, nah itu gimana? Selama polis belum enforce berarti itu belum berlaku. Selama polis belum enforce, belum terbit. Oh oke. Tapi kalau polis sudah terbit? Langsung, kalau kecelakaan sehari sudah pun bisa. Kalau rumah sakit itu ada masa tunggunya misalkan kayak 30 hari. Berarti baru bisa ya, kecelakaannya bulan depan. Apa? Untuk bisa di covernya, karena kan rumah sakit kan 1 bulan ya, 30 hari gitu. Jadi untuk bisa kecelakaan dan di covernya berarti di bulan depan. Kalau kecelakaan sehari langsung bisa cover. Tapi kan kalau kecelakaan masuk rumah sakit. Gak apa-apa. Oh gitu. Beda. Kecelakaan itu kan hal yang tidak kita duga. Jadi itu bisa di cover. Sejak hari pertama pun bisa di cover. Begitu polis terbit udah bisa langsung jadi cover. Oke. Tapi kalau atau masuk rumah sakit kayak misalkan kena DBD harus masa tunggu sebulan. Oke. Tapi kalau ada penyakit khusus ya terutama kayak misalkan kayak batu-batuan, terus tentang darah, syaraf, mata, itu ada masa tunggu rata-rata hampir setahun. Harus kita lihat dulu di listnya, ada listnya masa penyakit khusus. Dan kayak penyakit kanker itu ada periode eliminasi biasanya itu rata-rata 3 bulan. Jadi kalau dalam waktu 3 bulan ada kanker, ya proteksinya batal. Tapi masa tunggunya setahun sama penyakit khusus. Oh jadi kalau misalnya setelah setahun itu, misalnya tahun depannya kanker itu bisa? Bisa. Oke. Setelah 3 bulan pun tetap masih bisa di cover tahun depannya. Masa tunggu setahun. Tapi kalau sebelum 3 bulan ada kanker itu gugur untuk kankernya, langsung mendapat kecualian. Oke, paham. Karena secara kedokteran kanker itu nggak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Karena untuk menghindari hal-hal oknum-oknum yang misalkan udah ada terdiagnosa nih, udah ada gejala-gejalanya, saya nggak mau cek dulu supaya saya bisa terima insurans. Itu ternyata dia udah ada gejala kanker. Waktu dia masuk udah sengaja saya masuk supaya nanti setelah lewat 3 bulan saya mau klaim, atau mungkin setelah lewat dari 1 bulan saya mau klaim, karena ada masa eliminasi 3 bulan. Gitu. Oh jadi habis join itu 3 bulan itu akan dicek dulu ya, maksudnya kayak kalau kamu ada penyakit khusus, nah itu akan dieliminasi sama asuransinya. Cancer 3 bulan, kalau penyakit khusus tahun. Oke. Kalau kayak stroke sama setahun juga. Setahun. Iya, karena itu kan syaraf maksudnya. Kayak mata atau apa itu setahun. Iya. Oke. Itu yang di cover biasanya apa? Biaya dokter, sama obat, sama penginapan atau apanya aja? Tergantung kita punya polisnya apa. Kalau kayak polis kesehatannya itu ya semua biaya yang di rumah sakit akan ditanggung.
Tapi kalau untuk yang kayak sakit kritis, itu namanya kita bilang proteksi income. Itu begitu kita terbiasa kan langsung keluar langsam ya. Itu langsung keluar sejumlah UP yang kita beli. Misalnya kita UP sakit kritis 1M, langsung keluar 1M dengan diagnosa dari dokter aja. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau dijelasin panjang ini mana ya, itu harus makanya ini fungsinya agent itu kalau ketemu klien kita jelasin seperti itu. Untuk edukasi. Jadi sebenarnya kita harus jelasin dulu jadi macam-macamnya ada apa aja, kayak misalkan asuransi dan syariah. Syariah itu jadi sistemnya itu kita ngumpulin dana kayak arisan itu, siapa yang sakit kita kasih ke mereka, tapi alias sebagai pengelolanya. Itu namanya yang syariah. Jadi kita nggak apa namanya istilahnya, karena alias juga sebagai pengelola dia berhak mendapatkan itu kan bagian. Tapi sebenarnya dana ini dipakai untuk membayar orang yang sakit. Jadi istilahnya kita nih, saya nggak kenal Priska misalkan ya, tapi saya pengen supaya kalau ada orang sakit saya bisa bantu gimana caranya. Ya udah masuk aja kan asuransi yang syariah. Kamu nggak kenal kan sama siapapun, tapi kalau mereka sakit kamu juga bantu mereka. Seperti itu tuh prinsip syariah. Berarti sekalian amal ya. Iya betul. Oke. Nah terus waktu menjalankan asuransi itu kan pertama kali mungkin nggak semudah itu ya. Pernah nggak sih tiba-tiba kepengen ya udahlah aku berhenti aja dari asuransi mau ngejalanin kerjaan yang lama lagi. Iya kerjaan yang lama, atau saya buka restoran aja deh gitu. Kalau saya dulu pernah istilahnya apa ya, saya juga pernah jadi istilahnya gini, merasa stuck. Aduh kok gini-gini aja ya. Tapi sebetulnya itu sebenarnya cuma sekedar mindset aja. Dan saya untungnya ada istri saya yang bantu. Jadi pada saat ada down atau apa, itu istri saya itu support. Jadi ngingetin, kamu kan yang tiap bulan terima SMS dari alias apa masuknya, kamu bisa hitung sendiri sebetulnya berapa berkat Tuhan kasih melalui di sisi alias. Oke. Ya, jadi di sini tuh support dari istri itu sangat membantu sekali. Jadi kalau mungkin ya, kalau saya kata istri saya juga, saya mungkin sudah quit dari sini juga bisa aja. Jadi karena dibalik suksesan seorang laki kan ada pasangannya yang bantu gitu loh. Itu istri saya support sekali sih. Bahkan terakhir kali ini udah mulai kita sering jalan bareng lah. Lebih sering jalan bareng. Kalau dulu kan awal-awal tuh dia di rumah, saya ketemu orang apa gitu. Jadi kalau perlu apa-apa saya ngomong ke rumah, ntar dia bikinin kirim. Betul. Iya. Jadi kayak mungkin istrinya bantu yang buat bikin polisnya ya. Ini apa segala macam, bantuin bikin hitungan segala macam gitu. Karena memang dia ahli di situ gitu. Pintar gitu. Oke. Nah, ini kan Koko sudah berhasil di jalan sama istrinya, Koko kan. Tapi kan ini buat sekalian saya belajar mungkin ya. Kan ada banyak pasangan yang kalau berbisnis bareng itu ada aja gitu berantemnya kan. Nah, gimana caranya supaya ketika bisnis bareng pasangan itu tetap bisa lancar, dan kalaupun ada masalah itu nggak nyambung ke masalah rumah tangga gitu. Pertama itu trust. Karena kan bisa aja kayak ketemu klien, kliennya saya kan laki, ketemu kliennya perempuan, ya kan di mana, itu kan bisa tanda tanya. Betul. Istri saya. Tapi kalau kita trust, dia akan curiga kan? Enggak. Tapi yang penting utama gini, saya ngomong dulu, saya mau ketemu ini loh, kayak ini di sini jam sekian sini, dan kita benar jalanin seperti itu. Jadi kan dia kan tahu juga, oh saya emang benar. Kayak misalkan istri saya ketemu sama klien laki di mana, ya udah kita trust, karena memang hubungan kita harus sesuai dengan itu dengan kepercayaan. Betul. Dan kalau sampai ada masalah, kita sih balik lagi ya, kita juga orangnya agak misalnya gimana ya, percaya Tuhan gitu. Tuhan itu pasti akan kasih jalan. Dan kita juga rajin pelayanan di gereja. Masa sih kita udah jalan bener, mau ribut gara-gara masalah seperti ini gitu loh. Jadi, sayang ya waktunya. Iya. Betul. Jadi saya sekarang sih saya isinya gini, deketin aja ke Tuhan deh. Kita cari dulu Tuhan maunya apa,
kita jalani yang utama. Oke, luar biasa. Karena maksudnya apa ya, sebagai laki-laki, sebagai pemimpin memang yang mungkin mengarahkan kali ya. Jadi kan harus secara kerohanian juga harus mengarahkan. Iya. Kalau Koko sendiri pernah nggak ada pengalaman rohani bersama Tuhan yang waktu Tuhan tuh bener-bener merasa banget ngebantu Koko gitu? Sering sih. Sering. Sering ya. Karena kadang-kadang memang kita nggak, pada saat itunya mungkin kita nggak sadar. Tapi setelah kita saat teduh ya, kita misalkan kayak doa pribadi apa, itu nanti akan keingat, ini Tuhan baik banget ya. Ternyata itu jalan ini tuh ada maksudnya. Mungkin waktu saat itu merasa kita sakit, kalau aduh kok gini banget ya. Ternyata itu ada maksud tertentu yang Tuhan mau gitu loh. Itu sering banget tuh. Contohnya gini ya. Yang paling berasa ini waktu saya kena tipu lah istilahnya. Kena tipu juga. Makanya itu kan dulu pengalaman mau coba bisnis sama apa, kena tipu gitu sama orang. Pada saat itu kita sebel banget, aduh kok gini ya. Saya itu maunya baik, bantu keluarga, tapi kok kena kayak gini gitu. Ternyata di situ ada satu titik bahwa Tuhan tuh mau belajar, mau saya belajar gitu loh, bahwa kamu itu sebetulnya kalau mau apa-apa harus seperti ini dulu gitu. Harus tanya dulu ke Tuhan, benar nggak ini jalannya. Jangan karena saya mau terus nganggapnya oh ya udah ini memang jawaban Tuhan. Kan karena kita saking maunya kita nganggap itu jawaban Tuhan, padahal bukan, itu maunya kita. Kita maunya Tuhan jawab seperti itu, padahal bukan gitu loh. Gimana caranya mendengar jawaban Tuhan? Doa, balik ke Alkitab. Cuman itu aja dua. Kita harus memperendahkan diri, kita mau peka Tuhan itu maunya apa. Dan kita kadang-kadang gini, Tuhan itu pakai orang-orang siling kita untuk mengingatkan kita. Saya jadi sekarang makin banyak mau dengar apa yang istri ngomong. Karena selama ini ternyata Tuhan setelah udah banyak ngomong ke saya melalui istri. Cuma kadang kan kamu istri ngomong apa gitu. Betul. Tapi ternyata selama ini Tuhan banyak ngomong melalui istri saya, bahwa udah kasih peringatan melalui istri seperti ini. Jadi sekarang kan kalau istri saya ngomong, saya harus dengerin dulu. Harus denger dulu, kita harus mau apa, jangan dulu apa enggak dulu lah. Karena dari situ saya berapa kali juga, ternyata benar ya istri saya ngomong gini ya. Berarti menghargai harus itu penting ya. Ya. Oke, berarti ini udah berapa tahun pernikahan kok? Saya mulai tahun 2003. Oke, udah 23, 2 tahun lagi ya, berarti pernikahan perak ya? Luar biasa. Berarti anaknya berapa kok sekarang? Anaknya ada 2, cewek cowok? Yang cowok masuk kuliah ini di UI, yang satu lagi perempuan ini masuk SMA di Santa Ursula. Oke. Santa Ursula terkenal bagus. Ya, justru saya puji Tuhan ya, dulu itu nggak nyangka bisa nyekolahkan anak yang cowok itu di Canisius, yang ini perempuan di Santa Ursula. Karena terus terang secara keuangan kita pasti nggak akan mampu. Cuman kita serahin aja ke Tuhan maunya apalah yang terbaik buat kita. Ternyata Tuhan buka jalan di bisnis asuransi. Kalau nggak di bisnis asuransi, terus terang saya nggak akan bisa. Karena dengan pendapatan gaji karyawan sekarang itu, yang dulu ya, pengalaman saya dulu tuh saya nggak mungkin menyekolahkan anak di Santa Ursula dan Canisius. Boleh tahu nggak sih kok kalau Santa Ursula berapa sebulannya? Ini kalau sebulannya sih kemarin secara itu waktu disosialisasi itu minimum 5 juta per bulan. Iya. Berarti orang yang masih dapat UMR belum bisa ya? Iya. Untuk bayar tapi nggak bisa makan. Dan uang pangkalnya juga minimum 50. Oke. Dari Santa Ursula. Kalau Canisius ya, katanya. Canisius berapa? Saya sering lewat Canisius soalnya. Waktu itu Canisius awalnya anak saya masuk titranya uang pangkal uangnya 60. Dan per bulannya itu 4 juta atau 4,5 juta gitu. Cuma kita kan ada nego, akhirnya bisa ada penurunan dan ada itulah maunya seperti apa gitu. Sekarang penting ya untuk memilih, seberapa penting sih bagi Koko sendiri memilih lingkungan untuk anak-anak? Penting sekali, karena gini, dulu di sekolah yang lama
mungkin karena pergaulan dia temennya nggak bagus atau apa, saya kurang tahu ya. Tapi bukan sekolahnya jelek, sekolah itu bagus, cuman menurut saya itu anak saya kurang cocok di situ. Karena kan tiap orang kan punya preferensi masing-masing. Dan anak saya waktu di situ kurang ada semangat belajar. Tapi setelah dia masuk Kanisius, dia ketemu teman-teman yang support dia, yang cocok, yang ternyata lingkungannya positif misalnya, mau belajar, mau inisiatif sendiri, dan sekolahnya juga mendukung. Jadi kayak contohnya gini, dia lupa ngerjain PR. Kalau di tempat lain mungkin saya nggak tahu ya, itu akan suruh selesaiin kan. Kalau di Kanisius nggak, kamu bersihin sampah. Jadi ya disiplin. Jadi selain nyelesain ada hukumannya juga. Jadi ada disiplin lain yang misalkan kamu suruh lari keliling lapangan, lah suruh push up, lah suruh apa gitu loh. Jadi cenderung untuk mengingatkan bahwa kamu itu punya tanggung jawab gitu, bukan sekedar kamu sekolah doang. Kamu di sini punya tanggung jawab yang harus kamu kerjakan. Saya senang sekali gitu. Kalau Santa Ursula kan khusus perempuan ya? Yeah. Kalau Kanisius itu khusus laki-laki? Yeah. Oh oke. Itu satu yayasan memang? Atau bukan? Beda yayasan, beda yayasan. Rekanan gitu. Oh oke. Iya karena kan mungkin ada kali ya orang tua yang mikir sekolah toh maksudnya orang sukses bukan hanya dari sekolahnya gitu kan, banyak orang yang nggak sarjana tapi bisa sukses. Iya. Gitu. Saya setuju banget itu. Nah, jadi gini, kalau menurut saya kan nggak tahu anak saya itu punya kemampuan bisnis atau enggak. Kita coba latih. Tapi kalau kita nggak bekali dengan akademis yang bagus atau sekolah yang bagus, juga lingkungan yang bagus, kemungkinan untuk itu makin kecil kan? Betul. Kemampuannya berkembangnya semakin kecil kemungkinan. Iya, jadi saya kerjain apa yang kita bisa provide gitu. Kita bisa provide sekolah yang bagus, ya kenapa enggak? Bukan sekolah yang jelek, tapi maksudnya menurut saya di situ cocok. Dan anak saya memang berkembang di situ. Karena secara puji Tuhan ya tadinya dia juga belajar biasa-biasa aja, setelah masuk itu dia bisa cum laude. Cum laude SMA? Iya. Di itu ada makna cum laude, ada summa cum laude, ada beberapa gitu loh. Bedanya apa? Yang makna cum laude nilainya kalau nggak salah saya nggak hafal itu, kalau nggak salah 9 ke bawah atau berapa, ada rata-ratanya. Kalau yang summa cum laude di atasnya lagi. Ada beberapa gitu. Tapi tetap 3 tahun SMA-nya. SMA 3 tahun. Tapi kalau di Kanisius kan sekarang kan mulai dari SMP masuknya. SMP kalau sampai SMA jadi 1. Jadi sekali masuk ya diterima SMP sampai SMA gitu. Kalau dulu kan bisa SMP, setelah SMP harus ujian lagi baru SMA. Yang anak dalam loh. Kalau anak dalam sekarang begitu masuk SMP langsung sampai SMA. Ya sekarang. Karena pas anak saya masuk pas masih ada SMP SMA. Nah ini balik lagi nih ke asuransi nih. Nah kalau misalnya kita kan sebagai leader ya, apalagi ini kan bisnis, kita punya anak lah ya istilahnya, agen-agen di bawah kita yang mungkin kalau mereka dapat itu kita juga kan ada dapat komisi ya gitu. Nah kalau kadang-kadang kan ada orang-orang yang merasa wah kalau nanti saya ngajarin ke anggota saya nanti lebih pintar dong ya kan, ataupun wah nanti kalau anggota saya penjualannya jauh lebih hebat gimana gitu. Kalau Koko sendiri mengatasi itu gimana? Kalau saya sih balik lagi ya, ini Tuhan itu udah punya rencana masing-masing rezeki orang tuh beda-beda. Tinggal kita bisa lihat peluangnya, celahnya atau apa untuk dapat rezeki yang Tuhan kasih. Nah kalau saya buat di bawah saya atau di partner, saya bilang sih partner kita, saya ajarin sebisa mungkin duplikasi saya sendiri. Jadi saya bisanya apa saya kasih semua. Saya nggak usah takut bahwa dia akan lebih pintar. Karena buat saya mereka pintar ya udah, itu berarti effort kita bisa membuat orang lebih maju. Karena dulu sih pikiran saya cuma satu ya sebelum jalan di sini. Yang penting saya bisa sukses, bisa apa, nggak mikir orang lain. Kalau sekarang di sini kita udah mulai mikir apa effort kita supaya di sini bisa bikin orang lain juga sukses seperti kita. Nah jadi kita nggak usah takut bahwa nanti rekan kita yang kita rekrut jauh lebih hebat dari kita, ya silahkan, memang itu kemampuan dia, nggak apa-apa.
Justru saya bangga, ternyata nih saya berhasil bisa bikin rekan saya jauh lebih sukses dari saya. Wah, itu apa ya? Nggak bisa dibeli loh. Iya. Benar-benar nggak bisa dibeli loh. Itu mungkin suatu berkat tersendiri dari Tuhan bahwa ini kamu yang kasih kemampuan bisa bikin orang jadi lebih sukses dari kamu. Terus pernah takut nggak kalau misalnya orang yang kita didik nih tiba-tiba mereka sama-sama di bisnis ini tapi akhirnya pindah ke tim lain? Ya, bukan jodoh gitu aja. Oh gitu, berarti jodohnya selesai. Iya, bukan jodoh kita. Ya mungkin dia merasa di tempat lebih bagus atau apa, ya terserah, itu pilihan mereka. Saya nggak pernah nahan-nahan atau apa. Kalau mereka memang misalkan nih ada kayak udah jalanin tapi merasa stuck, mau quit, mau tidak usaha ya silahkan. Cuman kita cuma tanya ulang, udah yakin? Jangan sampai ntar pindah tempat lain ternyata di sana kecewa juga gitu loh. Iya. Kayak misalkan kita pindah perusahaan, yakin tempat lain perusahaan lebih bagus, kan belum tentu juga. Jadi kadang-kadang emang lihat di sana bagus deh, ya udah, kalau kamu mau pindah sana silakan, cuman pikir dulu baik-baik. Kamu udah lama di sini, misalkan kamu sudah branding, sudah apa kamu ngulang dari awal lagi di sana tempat lain? Ya kamu itu merasa kamu lebih cocok, ya silakan, nggak apa-apa. Kita nggak pernah menghalang-halangi, itu hak masing-masing orang. Kalau berkembang tetap stay sama kita, bersyukur gitu ya. Tapi kalau akhirnya tiba-tiba bukan jodohnya lagi, ya sudah. Iya. Di sana pun mereka bisa maju, saya juga senang, puji Tuhan, kamu berarti emang jodohnya di sana. Jadi istilahnya kita harus tahu sendiri, energi kita itu jangan drain sama energi negatif gitu loh. Kalau kita kasih energi positif ke mereka, ya tahu sendiri, Tuhan pasti akan juga kasih energi positif ke semua orang juga. Betul. Iya. Oke. Nah, kalau di asuransi sendiri nih, ada nggak sih mentor ataupun idola Koko yang Koko pengen banget jadi kayak dia nih? Yang pasti awalnya itu dulu pertama kali saya jadi idola itu kan Indonesia ya. Itu kan udah jadi bener ratu asuransi ya, terkenal banget. Dan ternyata setelah berjalannya waktu, saya juga bersyukur banget sama leader saya namanya Pak Richard Karyadi dan Ibu Santi Dewiarti, itu suami istri juga. Itu termasuk salah satu role model saya gitu loh. Karena saya lihat mereka bisnis suami istri ya, sukses, saya juga ngikutin gitu. Itu mereka benar-benar bagus. Jadi pasangan yang humble, pasangan yang mau membantu. Jadi dia itu kan bintang 8 tahun kan, kalau saya kan berbeda banget. Tapi dia nggak menganaktirikan orang-orang yang baru masuk, bahkan yang lama vakum seperti saya. Saya kan vakum 10 tahun, istilahnya cuma jadi istilahnya cuma sekedar jalanin aja 10 tahun, tapi sama mereka nggak ditinggalkan, tetap keep contact karena suatu saat kayak misalkan kalau saya seperti itu, suatu saat saya switch mind, tapi ternyata orang itu sempat mengecewakan saya karena kamu apa sih, kamu nggak jalan, nggak aktif segala macam, kan jadi kesakitan. Ya tadi mungkin bisa pindah, bisa stop di sini, harusnya bisa sukses jadi nggak sukses, bisa ada. Dan satu lagi yang saya senang di ini, saya bilangnya Babe Richard ya. Babe Richard sama PB ini, dia kasih kita fasilitas untuk kita maju. Contohnya, dia bukan sewa sih, dia hire coach profesional kayak James Wee, Arianto Kandani. Oh, itu pakai dana mereka sendiri atau? Sebagian kita juga invest. Ada sebagian dari mereka, ada sebagian dari alias juga. Terus kayak Pak Indra Nathan Nikolai, kan? Itu kan coach bukan kaleng-kaleng ya istilahnya. Betul. Ya. Udah kelasnya juga udah beda ya. Jadi mereka juga didik mindset tuh invest di leher ke atas. Jadi nggak cuma sekedar kita harus kejar omset, kejar apa, tapi kita harus punya growth di personal growth tadi kan misalnya. Jadi nggak cuma sekedar jalan bisnis, cari uang, cari apa, enggak, tapi kita develop kepribadian juga. Betul. Karena kadang orang beli bukan karena ini ya, mungkin karena mereka suka sama kepribadian kita, akhirnya mereka percaya, mereka mau invest di situ. Iya, karena kalau kayak gimana sih, kita bisnis trust, kalau orang nggak percaya sama kita gimana mau betul. Mempercayakan dana besar kita gitu. Yang bisa seumur hidup. Iya, dan kita pegangannya apa? Cuma polis doang loh. Betul.
ya kan? Betul. Kalau dia nggak trust sama kita mau gimana? Iya. Emang sih kontraknya legal ya dan Iya. sama aliansnya gitu, sama perusahaannya. Tapi kan kita sebagai perantara juga berperan di situ. Kalau sampai terus terang sih gini ya, kayak misalkan orang, saya kasihan sama nasabah yang orphan. Jadi Itu apa? orphan itu misalnya gini, nasabah waktu dulu masuk sama agent ini, tapi kan agent sudah resign. Iya, nah itu gimana itu? Nah, itu kan naik ke atasnya pasti. Oh. Tapi orang kebanyakan tuh kalau Tapi komisinya juga naik ke atas ya? naik ke atasnya. Oh, oke. Tapi kalau misalkan orang ini nggak kenal sama ini kan jadi hubungannya kurang baik gitu. Dan mau apa-apa juga nggak enak. Itu makanya kadang-kadang kita juga bantu gitu. Bantu nasabah-nasabah seperti yang orphan seperti ini kita bantu. Walaupun kita bantu sebatas kemampuan kita, karena yang benar-benar bisa bantu sampai dalam itu orang yang servicing agent. Cuma kadang kayak misalkan dia naik ke leadernya, leader udah gede banget, udah sibuk banget, kasihan kan ini. Walaupun leader itu punya admin, punya apa, tapi kan tetap nggak bisa sebagus waktu awal dia ambil sama orang ini karena percaya ini. Itu kadang saya kasihan sama nasabah orphan. Ya memang banyak faktor sih ya. Orang resign dari sini atau pindah perusahaan lain juga banyak faktor. Jadi saya nggak bisa ngejudge. Bisa aja misalnya atau dia sakit atau apa, atau misalkan agennya meninggal. Jadi bingung juga naik ke atas kan. Oh gimana gitu Iya, kan, kalau mau gimana, dilempahin jadi- ke pasangannya, pasangan juga nggak tahu. Iya, jadi kan ya udah naik ke atasnya kan paling ya. Tapi berapa kali sih ya selama ini di grup kita ya, tetap kita saling bantu sih. Walaupun ya misalnya punya agent, punya teman agent, teman itu meninggal, agent kita tuh meninggal, ya udah naik ke atasnya, leader juga bantu sih selama ini. Dan itu seharusnya semua agent di insurance sama sih harusnya sih. Iya. Jadi masalah integritas dan personal kita lah gimana handle seperti itu. Makanya penting selain memilih asuransi apa, tapi agennya siapa juga itu yang paling penting. Itu penting banget sih. Oke. Terus apa yang memotivasi dari Koko sendiri gitu ya dengan bisnis asuransi yang mungkin kita nggak dapat salary tapi kita dapat per komisi. Nah itu apa yang bisa memotivasi supaya ini terus berjalan gitu walaupun kadang dulu belum terlalu terlihat hasilnya. Ini semua sama sih kayak rata-rata ya. Semua waktu kita ikut seminar, ikut apa jajan satu, kita harus bermimpi. Kita goal kita apa, mimpi kita apa. Dan mimpi itu harus yang sesuai sama kemampuan kita itu. Bukan kemampuan ya, maksudnya gini, dibagi antara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tujuan kita jangka panjangnya apa? Kita harus fokus ke situ jangka panjang. Tapi dalam jangka panjang itu kita kan punya step-stepnya. Nah, step-stepnya ini yang kita harus fokus juga. Jadi misalkan fokusnya kita pecah dari misalkan fokus 5 tahunan, fokus 10 tahunan, Betul. setahun, Betul. sebulan per hari, misalkan kayak hari ini. Kalau untuk mencapai MDIT itu minimum harus punya 3 BP misalkan ya 3 BP di bawah kita yang udah naik juga. Nah dari 3 BP ini untuk mencapai 3 BP ini kita harus rekrut berapa orang. Nah untuk rekrut berapa, misalkan rekrut 10 orang, dari 10 orang dapat 3 misalkan. Nah dari 10 orang ini supaya kita bisa merekrut 10 orang, kita harus kontak berapa orang. Nah itu kita pecah. Target hariannya Iya, ya. target Oke. hariannya per hari, per bulan, per tahun itu kita harus konsisten situ aja. Karena dengan pecah kecil-kecil kita jadi nggak berasa berat. Karena kalau kita langsung targetnya, saya mau MBT bintang 8 misalnya kayak leader saya. Waduh kita lihat itu kayak gede banget itu kan susah. Tapi kalau kita pecah kecil-kecil, oh ternyata untuk jadi bintang 8 kita harus kontak minimum 4 orang sehari. Itu kan udah susah. Jadi kita jalan itu aja rutin, lama-lama dapat juga. Oke, karena dari berapa percobaan tuh mungkin ada yang dapat ya. Dapat ya. Jadi kan setelah sisi bilangan besar ya. Jadi misalkan kayak Pareto dari 10 orang, 3 orang join, 1 orang beli, apa kayak gitu loh istilahnya. Itu tetap berlaku seperti itu. Oke. Tapi sekarang sih lumayan sekali bantu sama media sosial. Jadi kadang-kadang kita nggak approach pun mereka ada orang datang. Karena tahu kita sebagai agent. Iya, kita sebagai agent dan satu nama kita bagus. Enggak yang agent yang sembarangan yang main apa asalnya. Pokoknya dapat komisi terus hilang. Betul. Itu jangan sih. Iya, dulu Karena banyak juga yang seperti itu dulu betul, ya. betul. Cuma sekarang saya nggak ngerti. iya, dulu mama saya kan juga agent ya. Gitu. Kalau kata mama saya dulu
satu keluarga itu kadang mungkin satu orang ngambilnya satu gitu. Iya. Tapi kalau dia percaya, ada nasabahnya mama saya yang dia sekali ngambil langsung satu orang bisa sampai 7 polis gitu, karena percaya. Iya. Dan polis kan nggak cuma sekali beli doang. Misalkan polis sekarang UP meninggal misalkan ya sekarang 1M. 10 tahun lagi belum 1M cukup kan? Betul. Jadi orang tuh bisa aja kemungkinan. Sekarang 1M aja udah nggak berasa. Iya, makanya. Iya. Ya, sedangkan waktu saya dulu masuk polis pertama kali tahun 2002 itu pertama kali, Iya, 2023 itu gede. 200 juta aja udah gede loh. Betul. Zaman dulu. Betul. Cuma Iya. sekarang 1M kayaknya kok 1M aja udah kecil sekarang. iya rasanya. Makanya jadi ya sesuai itu di istilahnya kenapa bisa asuransi tetap bisa berjalan karena itu juga salah satunya. Orang tetap walaupun sudah beli sekali masih bisa ambil lagi, bisa referral ke temennya apa, dan orang Indonesia itu maunya dilayani. Karena maunya ya udah saya beli polis, pokoknya saya maunya kalau udah itu terima beres. Itu kenapa tetap agent tetap diperlukan. Betul. Kayak maksudnya mereka juga udah invest ya, pengennya ketika mereka invest ya nanti pada saatnya mereka mendapat apa yang mereka invest. Iya betul. Oke. Terus menurut Koko sendiri, bisnis asuransi ini akan bertahan nggak sih 5-10 tahun mendatang? Kalau saya selama ada orang lahir, sakit dan meninggal, bisa asuransi akan terus ada. Karena akan ada selalu pembaruan ya untuk Pembaruan. orang-orang yang join. Iya. Dan orang selalu akan perlu proteksi, rasa aman. Itu yang dijanjikan dan disediakan sama asuransi. Jenis asuransi apapun itu deh, misalkan kayak rumah, asuransi kecelakaan, apa tabrakan mobil, itu kan kita aman, merasa kalau ada apa-apa tenang aja dan cover melimpahkan resiko. Jadi selama itu ada pasti akan. Berarti itu tandanya seumur hidup pasti ada ya orang lahir. Iya. Oke. Lahir, sakit, meninggal itu kan pasti ada. Betul. Terus. Oke. Nah terakhir nih Ko, Ya. mungkin pesan dari Ko Santoso untuk orang-orang yang apalagi kan sekarang banyak PHK ya, PHK di mana-mana gitu, terus mereka berpikiran apa ya yang maksudnya bisa untuk menyambung hidup dulu nih gitu, karena kan melamar pun nggak bisa langsung diterima kan gitu. Oke lah, mungkin salah satunya sebagai agen asuransi gitu, tapi dengan di awal menurut saya semua bisnis pasti ada perjuangannya sendiri-sendiri sih. Apa pesan Koko untuk agen-agen baru yang sedang di tahap perjuangan awal-awal yang buat mereka lebih semangat? Paling ada 2 sih ya. Satu itu tetap fokus sama goalnya. Itu tetap fokus sama goalnya. Jadi jangan gampang nyerah. Dalam hal gini loh, misalnya kamu fokusnya pengen sekarang nih, yang jangka pendek dulu, pengen dapat income 7 juta atau 5 juta, fokus jadi BP dulu, karena kalau udah jadi BP itu rata-rata income-nya 5-7 juta dapat. Nah itu mau dicapai dalam waktu jangka berapa lama? Misalkan dalam waktu jangka waktu 3 bulan itu yang paling cepat bisa. Ya fokus dulu di situ. Pasti akhirnya kan capek banget dan sakit dan perlu bayar harga, waktu, mungkin uang sedikit, ya kan, karena harus transport ya segala macamnya kan. Kafe, ya itu jadi. Nah itu harus tetap konsisten di situ. Dan yang kedua nih, kalau sudah lakukan hal itu, hasilnya belum berubah, jangan lakukan hal yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Oke. Berarti harus diganti. Harus ada kita review ulang. Review ulang. Kita lakukan ini kok hasilnya gini, kita lakukan ini hasilnya gini. Oh ternyata efektif seperti ini. Ya udah lakukannya efektif gitu loh. Jadi kalau kita mau hasil yang berbeda, jangan lakukan hal yang sama. Harus ada improvisasi gitu loh. Betul. Itu aja 2 sih yang paling utama di saya. Harusnya ada kalau 3, temani Tuhan. Tetap harus. Seberapa penting Tuhan itu? Nomor 1. Buat saya nomor 1 Tuhan. Karena saya berapa kali kejadian itu kena masalah, kena apa, bentok tembok apa gitu ya, istilahnya ngadepin dinding ya. Jawabannya cuma 1 buat saya, karena saya kan orang Kristen, iman Kristen. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan dibuka. Tapi bagaimana dengan orang yang berdoa tapi tidak dibukakan? Karena ada banyak yang mungkin mengalami seperti itu. Ya,
Jadi kalau seperti itu, balik lagi. Waktu kamu minta doa, kamu udah cari dulu belum Tuhan itu maunya apa? Bukan maunya kita. Karena mungkin maunya kita merasa kita yang paling bagus, maunya kita gini-gini. Tapi kalau saya yakin maunya Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Dan Tuhan itu nggak akan kasih sesuatu yang di luar kemampuan kita, kalau buat saya. Jadi mungkin orang banyak merasa Tuhan, doa aku nggak dikabulkan. Ya doanya itu sesuai sama kemauan Tuhan, bukan? Gitu loh. Tuhan maunya apa sesuai nggak? Bukannya maunya kita, tapi doanya maunya aku mau uang 1M. Maunya jalan-jalan ke Bali mau apa? Tapi bener nggak itu yang terbaik? Karena kalau buat saya Tuhan itu pasti kan yang terbaik buat kita, walaupun nggak enak buat kita. Kadang kita nggak bisa menerima bahwa jawaban Tuhan itu nggak sesuai apa yang kita mau. Jadi kita maunya ini, ternyata Tuhan jawabnya lain. Atau Tuhan belum jawab, bisa aja Tuhan belum jawab loh. Tapi kita merasa, wah Tuhan nggak jawab nih Tuhan. Bisa aja kita disuruh sabar, disuruh lebih introspeksi. Jadi seperti itulah kalau menurut saya. Oke, berarti bukan tidak dijawab ya, tapi mungkin supaya kita bisa introspeksi dulu atau belum dijawab, bukannya tidak belum. Jadi mungkin ada satu yang akan dijawab, suruh kita sabar dulu bisa. Gimana caranya bersabar dalam penantian? Oh susah, tapi ya itu satu lagi, balik lagi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu akan bantu kita. Terima kasih sharingnya. Jadi saya juga yakin apa yang di-sharingkan hari ini pasti akan sangat bermanfaat juga ya, karena kan kadang kita butuh mendengar dari orang lain supaya bisa memotivasi diri kita sendiri. Iya, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih juga diundang ke sini. Iya.